Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rasul pernah bercerita, kata beliau, kana rajulun miman kana qablakum yusi'uduna bi amalih. Kata Rasul, ada seseorang yang sebelum zamanmu, berarti di masa yang lalu, dia menganggap buruk amalnya, menganggap gagal hidupnya. Dia yakin merasakan bahwa hidupnya gagal, bahwa hidupnya tidak memberi kebaikan, bahwa hidupnya menyengsarakan. Hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak sukses. Bahkan yang paling dia rasakan, dia tidak punya kebaikan yang pantas untuk mendapatkan akibat pahala di akhirat. Itu keyakinan hidup gagal, dunia gagal, akhirat. Tidak punya tabungan, kehilangan kesempatan dapat kebaikan. Maka karena kesadaran itu, karena keyakinan itu, ketika dia menjelang wafat, mengatakan kepada anak-anaknya, kata orang itu, kalau aku wafat, aku meninggal, kata dia, hancurkan tubuhku, leburkan tubuhku, sampai jadi debu. Begitu katanya, hancurkan tubuhku, leburkan tubuhku, hancurkan, buat jadi abu, begitu. Kemudian disebar di darat, disebar di laut ketika angin besar, kencang. Mudah-mudahan bertebaran tubuhku kemana-mana. Begitu amanatnya, hancurkan tubuhku, debukan tubuhku, bakar. Kemudian hamburkan ke darat, ke laut. Supaya tidak tersisa, supaya tersebar kemana-mana. Hancur, berantakan. Maka orang itu pun wafat. Kemudian keluarganya melakukan permintaannya. Tubuhnya dihancurkan, didebukan, disebarkan di darat, disebarkan di laut. Ketika angin sedang meniup dengan keras sehingga tubuhnya kemana-mana, debunya kemana-mana. Maka digambarkan Rasulullah SAW ketika pada hari kiamat. Maka tubuhnya dikumpulkan kembali. Yang tadi bertebaran di muka bumi, dengan mudah Allah akan mengumpulkannya. Seperti mudahnya Allah menciptakan, seperti itu Allah mudahnya mengumpulkan. Maka pada hari kiamat orang itu dikumpulkan tubuhnya, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau lakukan itu? Apa yang jadi sebab engkau melakukan itu? Wa ma amila bina sonata. Apa yang engkau lakukan itu sebabnya? Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Memberikan amanat, kemudian tubuhmu dihancurkan, didebukan, ditebarkan ke seluruh muka bumi supaya bertebaran kemana-mana. Kenapa engkau melakukan itu? Maka dia mengatakan, aku tidak melakukan itu, masona'tu, aku tidak lakukan itu, illa muhofataka. Aku lakukan itu tiada lain karena aku takut kepadamu. Dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena aku takut kepada Allah.
Tidak ada dasar yang dia lakukan, hanya satu, muhofataka, takut kepadamu. Kata Rasulullah, wa ghafarallahu lahu, Allah mengampuni orang itu. Allah mengampuni orang itu. Iwatu iman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, seperti sederhana, seperti mudah. Ra'sul hikmati muhafatullah, sumber kearifan adalah takut kepada Allah. Ketika seseorang takut kepada Allah, maka terbukalah pintu keselamatan. Itu sebabnya tadi orang yang seperti itu pun yang tadi digambarkan, seburuk itu pun diampunkan Allah dengan berbekal takut kepada Allah. Tapi iwatu iman sekalian, pandangan kita tentang takut kepada Allah itu yang harus dikaji ulang. Itu yang harus dikaji ulang. Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, mengatakan, bertanya, apakah engkau takut kepada Allah? Coba kita dengar pertanyaan Fudail bin Iyad, itu ulama tabi'in itu. Apakah kita takut kepada Allah? Semua ini pertanyaan bisa dicerna oleh semua dan bisa dijawab oleh semua. Apakah kita takut kepada Allah? Apakah saya takut kepada Allah? Apakah kami takut kepada Allah? Apa jawabnya? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, pertanyaan itu lebih baik tidak dijawab. Begitu katanya. Kalau engkau ditanya apakah engkau takut kepada Allah, pertanyaan itu tidak usah dijawab, dalam pengertian lebih baik tidak dijawab. Kata Imam Fudail itu. Kenapa? Fudail menyebutkan bahwa lebih baik tidak jawab. Kenapa? In qulta la kafarta, in qulta na'am kazabta. Kata Imam Fudail bin Iyad, kalau pertanyaan apakah engkau takut kepada Allah, lebih baik tidak dijawab. Kenapa? Kalau dijawab tidak, engkau kufur. Idza qulta la kazabta, kalau engkau menyebut tidak berarti kufur. Wa idza qulta na'am kazabta, kalau engkau mengatakan ya aku takut kepada Allah, kazabta berarti engkau berdusta. Begitu pendapat Imam Fudail bin Iyad, bahwa pengakuan takut kepada Allah tidak sederhana. Kenapa? Ungkapan takut kepada Allah itu menuntut implementasinya, buktinya, wujudnya, gambaran perilakunya. Begitu kata beliau. Orang mengatakan takut kepada Allah, tapi tidak saum. Betulkah takut kepada Allah? Orang mengatakan takut kepada Allah, tapi tidak sholat. Apakah betul takut kepada Allah? Orang melakukan kejahatan, dia korupsi, dia mencuri, dia ambil hak orang lain, kemudian mengatakan takut kepada Allah. Betulkah itu? Itu sebabnya al-hikmah atau ra'sul hikmah muhafatallah. Sebetulnya sumber kehikmatan, sumber kearifan adalah takut kepada Allah, tapi dalam makna sebenar-benarnya. Orang yang takut kepada Allah semestinya direfleksikan kepada kehati-hatian. Maksimalnya melaksanakan perintah Allah dan berhati-hati dari melaksanakan perilaku yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia takut kepada Allah. Kalau dia hidup berhati-hati, jangankan takut kepada Allah. Kalau kita jalan di jalan raya takut kena paku, kan berhati-hati. Tek bahasa Sunda mah, "Loh bang bari sieun kacugak kumaha?" Lamun nyaritakeun sieun kacugak,
Lompang bari peureum, bohong. Kalau kita takut terhadap penyakit, kemudian kita berkerumun, tidak pakai masker, apakah engkau takut? Tidak. Ini waktu iman sekalian, kita bukan takut dalam pengertian tanpa pikiran, tapi ketakutan yang rasional. Takut bukan takut mati, tapi takut melahirkan akibat buruk. Yang kita takutkan adalah tersebarnya penyakit yang tidak terkendali akibat perilaku orang-orang yang sepertinya tidak takut. Walaupun barangkali hatinya takut, tapi tindakannya tidak seperti orang yang takut. Seperti sekali lagi saya gambarkan, kalau takut kasugak, hati-hatilah jalan. Hati-hatilah berjalan dan melangkah. Waktu iman sekalian, kehati-hatian adalah bagian wujud dari takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan menjauhi Allah, tapi takut kepada Allah dalam artian berlindung di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakutan apapun akan bisa dijawab dan diberi solusi kebaikan apabila Allah melindungi kita. Maka marilah kita dekatkan diri kepada Allah, kemudian bertindak maksimal yang hati-hati, dan insya Allah keselamatan akan diberikan kepada kita. Karena yang punya keselamatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta yada jalali wal ikram. Keselamatan kepunyaan Allah, pemberi keselamatan adalah Allah. Tapi pantaskan diri kita dalam kehati-hatian supaya jadi orang yang memang mengharapkan keselamatan. Bukan mengharapkan keselamatan, tapi bertindak bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan segala apa yang kita khawatirkan, segala sesuatu yang merisaukan dengan cara berhati-hati dan kemudian berpegang kepada Allah, minta pertolongan Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah selama kita pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.